kesolehan pada anaknya dan mengharapkan anaknya menjadi soleh, dia harus berusaha menjadi soleh dulu sendiri. Iya. Nah, makanya kalau kita perhatikan dalam surat Luqman ini, ketika dibahas tentang nasihat-nasihat Luqman, kadangkala kita hanya berbicara tentang apa yang diwasiatkan, dinasihatkan, ya, mau'idhah, isi daripada mau'idhahnya Luqman Al-Hakim. Kadangkala kita agak luput pada ayat yang ada di atasnya, ya. Kita langsung masuk ayat 13 dan seterusnya. Padahal kalau kita renungkan ayat 12 ini sangat penting. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Dan sungguh kami telah menganugerahkan kepada Luqman hikmah agar ia bersyukur kepada Allah. Maka barang siapa yang bersyukur, sungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Iya. Dan barang siapa yang ingkar, maka sungguhnya Allah itu maha terpuji. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu. Dan ingatlah tatkala Luqman memberi nasihat kepada anaknya, ya. Berkata kepada anaknya, memberi nasihat kepadanya. Al-hikmah. Apa artinya kata hikmah ini, Pak? Para ulama menyebutkan kata-kata hikmah ini ya, lawannya adalah al-zulm. Hikmah artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sementara al-zulmu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Seorang dikatakan telah diberi hikmah dan Allah Subhanahu wa taala, ya, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang telah diberi hikmah, maka dia telah diberi kebaikan yang banyak. Ya. Nah, subhanallah. Kadangkala dalam Al-Quran juga yang dimaksud dengan hikmah adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, dalam konteks Luqman ini ketika dikatakan hikmah, maka inilah kebijaksanaan. Seorang yang bijak tahu kapan dia berkata dengan penekanan agak keras, kapan dia ya harus melembutkan diri, kapan dia berkata A, kapan dia berkata B. Dia tahu siapa yang dihadapinya, apa yang tepat untuk disampaikannya. Nah, hikmah juga berarti bahwa seseorang itu telah berada pada garis hidup yang benar. Iya. Dia telah meletakkan kehidupannya dan mengelola kehidupannya dengan baik dan benar. Maka ketika Luqman Luqman Al-Hakim, ya, ini yang rojih, dia bukan nabi, Pak, ya, bukan nabi. Ya, dia seorang wali lah paling tidak, ya, seperti itu. Yang rojih dia bukan nabi. Luqmanul Hakim itu diriwayatkan, ada beberapa riwayat menyebutkan dia adalah seorang yang, ya, hitam, ya, tetapi dia adalah seorang yang sangat bijak. Ya. Orang bilang tomaca, ya, cara dek. Artinya dia bukan sekedar banyak pengetahuannya, tetapi bijak untuk meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, orang dikatakan alim, ya, hakim, bukan sekedar bahwa dia memiliki banyak pengetahuan, tetapi dia dapat mengelola pengetahuannya itu dengan benar. Ini yang sangat penting, Pak, dalam konteks memberi mau'idhah ini.